baru saja datang dari Bio Farma, yang di mana baru saja Bio Farma resmi mengantongi izin dari Badan POM, yaitu sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Di mana dengan adanya sertifikat ini tentunya Bio Farma secara legal bisa mendapatkan izin dan juga memiliki wewenang untuk memproduksi vaksin COVID-19 dalam waktu dekat. Dan selain itu juga Bio Farma sampai saat ini juga tengah melakukan sejumlah persiapan infrastruktur dan juga uji klinis tahap 3 yang sampai saat ini juga masih tengah dilaksanakan, yang melibatkan ribuan volunteer tentunya, dan juga bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Selain mendapatkan izin dari Badan POM sendiri, Bio Farma sampai saat ini juga tengah melakukan sejumlah persiapan yang dilakukan di sejumlah tempat di gedung 21 milik Bio Farma, dan juga kemungkinan diperluas ke gedung 45. Dan sampai saat ini juga pihak dari Bio Farma mengatakan bahwa dengan adanya pemberian izin tersebut, Bio Farma kedepannya juga memiliki target untuk memproduksi jutaan vaksin tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan pemberian izin dari Badan POM yang diberikan kepada Bio Farma tersebut memang dilakukan oleh Badan POM setelah melakukan inspeksi ke sejumlah tempat uji klinis di Beijing, dan juga ke tempat uji klinis yang dimiliki oleh Bio Farma, yaitu di gedung 21, di mana pada gedung tersebut Badan POM memeriksa verifikasi tahapan produksi dan juga penjaminan mutu yang dilakukan oleh Bio Farma guna memberikan izin kepada Bio Farma sendiri. Dan gedung 21 yang diinfeksi oleh Badan POM sendiri tersebut juga merupakan tempat filling finish dari vaksin COVID-19 dan juga produk Sinovac asal Tiongkok. Dan tentunya dengan infeksi yang telah dilakukan oleh Badan POM ini juga meyakinkan bahwa memang vaksin yang tengah diuji klinis oleh Bio Farma ini cukup menjanjikan ke depannya, sehingga Indonesia tentunya bisa siap untuk melakukan vaksinasi di awal tahun 2021. Dan selain juga mendapatkan izin, pihak Bio Farma juga mengatakan bahwa untuk saat ini pihak Bio Farma juga terus akan melakukan tambahan stok vaksin, yaitu di mana baru saja pihak Bio Farma mengklarifikasi bahwa Bio Farma akan menambah stok vaksin dengan melakukan pembelian vaksin dari Amerika Serikat, yaitu vaksin Pfizer, yang di mana tentunya dengan adanya pembelian ini pihak Bio Farma meyakinkan masyarakat bahwa stok vaksin cukup aman dan artinya juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dan selain itu juga Bio Farma juga tentu akan melakukan seleksi dan juga tentunya juga akan terus berhati-hati dalam pembelian vaksin, dan tentunya juga dengan melalui uji klinis yang telah ditentukan. Selain itu juga pihak Bio Farma mengatakan bahwa setelah adanya izin dari Badan POM ini, pihak Bio Farma akan memproduksi 100 juta dosis vaksin per tahunnya, dan juga Bio Farma akan membangun sistem digital yang terintegrasi untuk menjamin produksi dan juga distribusi vaksin ke sejumlah wilayah di tanah air nantinya, karena memang melihat kondisi tanah air yang cukup luas tentunya perlu adanya sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19 ini. Dan untuk mendengar lebih jauh terkait dengan kemajuan dari infrastruktur yang juga kesiapan vaksinasi, berikut pernyataan resmi dari Penika Lukito yang merupakan Kepala Badan POM, dan juga Kusnadi Rusmil yang merupakan Ketua Tim Riset Uji Klinis Universitas Padjadjaran, dan juga Anasti Basir yang merupakan Direktur Utama Bio Farma. Melakukannya dengan sangat cermat dan sangat dengan mengutamakan kehati-hatian dalam rangka memberikan emergency use authorization. Yaitu kami sudah juga melakukan rolling submission, jadi artinya adalah registrasi ini, pendaftaran atau pemberian emergency authorization ini juga sudah dilakukan dengan bertahap. Hasil-hasil dari data sementara yang diberikan dari hasil uji klinik berdasarkan hasil pengamatan setelah penyuntikan kedua yang saya kira sudah selesai dan sudah dilakukan pengamatan untuk masa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bertahap sudah diberikan, dan kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan evaluasi sehingga nanti emergency authorization bisa diberikan dengan cepat. Sudah menunjukkan data-data yang baik, ya, dikaitkan dengan aspek keamanan, sudah dilaporkan bahwa tidak ada efek samping yang serius. Vaksin COVID-19 atau Sinovac yang dilakukan di Bandung sudah berjalan selama 5 bulan, melibatkan 1.620 subjek berusia 18 sampai 59 tahun. Semua subjek dipantau efek samping yang dirasakan pasca suntikan. Sejauh ini efek samping yang timbul terbanyak adalah reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas mayoritas ringan. Reaksi sistemik juga terbanyak adalah pegal pada otot dan mayoritas juga
ringan. Bulan ini sudah sampai pada pengambilan darah 3 bulan pasca suntikan kedua. Kemudian juga hari ini kita mendapatkan yang ditunggu-tunggu sertifikasi CPOB dari Badan POM. Dengan demikian, Bio Farma sudah sangat layak untuk bisa memproduksi vaksin COVID yang memang sudah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Dari hasil uji klinis seperti disampaikan tadi oleh Profesor Kusnandi, tidak ada kejadian-kejadian yang serius. Nah, kita berharap ini bisa kita dapat sampai akhir uji klinis sehingga hasilnya nanti benar-benar bisa kita laporkan ke Badan POM.